Harus diakui bahwa nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada manusia adalah Al-Quran. Apa jadinya manusia jika tidak diturunkan Al-Quran? Apa jadinya bumi ini jika Al-Quran tidak diwahyukan? Dan apa jadinya kehidupan manusia jika Al-Quran diabaikan? Sederet pertanyaan itu hendaknya menjadi renungan untuk memantik kesadaran kita betapa Al-Quran merupakan hadiah dan nikmat agung dari Sang Pencipta kepada umat manusia. Semoga dengan hadis-hadis berikut dapat membantu kita untuk memasukkan kesan dari Al-Quran yang mulia ke dalam hati. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ahlul Quran, merekalah Ahlullah dan orang-orang istimewanya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui ahlinya pada hari kiamat ketika kuburnya terbuka. Keadaannya seperti orang yang lusuh, lalu Al-Quran bertanya kepadanya, apakah kamu mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Al-Quran bertanya lagi, apakah kamu mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran berkata, aku adalah sahabatmu, Al-Quran, yang telah membuatmu haus pada siang hari yang panas dan membuatmu terjaga pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang mengharapkan perdagangannya, dan pada hari ini kamu pun mengharap semua perdagangan. Lalu ia diberikan kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Sebuah mahkota kehormatan diletakkan di atas kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi dua pakaian yang tidak ternilai harganya menurut penduduk dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami diberi pakaian ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah menghafal Al-Quran. Lalu diperintahkan kepada Ahlul Quran tadi, bacalah dan naiklah tangga surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun terus naik selama ia membaca Al-Quran, baik dengan cepat maupun dengan perlahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian seperti perhatiannya mendengarkan seorang nabi bersuara merdu yang sedang melakukan bacaan Al-Quran. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja kamu melihatku sedang mendengarkan bacaan Al-Quranmu semalam, sungguh kamu telah diberi sebagian keindahan suara Daud. Dari Bara' radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian,
karena suara yang merdu akan menambah keindahan Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat pencatat yang mulia, taat dan bersih dari dosa. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa susah baginya akan mendapat 2 pahala. Kemahiran dalam Al-Quran maksudnya adalah bagusnya hafalan maupun bacaan tanpa perlu diulang-ulang. Para malaikat pencatat yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang memindahkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Yang dimaksud terbata-bata adalah orang yang mengulang-ulang bacaannya karena hafalannya yang lemah. Dan yang dimaksud 2 pahala adalah pahala untuk bacaannya dan pahala karena susah payahnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan, maka apabila kalian membacanya, menangislah. Bila kalian tidak bisa menangis, pura-puralah menangis, dan baguskanlah suaramu dalam membacanya. Barang siapa tidak membaguskan suara dalam membacakannya, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak terdapat Al-Quran sedikit pun seperti rumah kosong. Dari Naufal radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah seusai kamu membacanya, karena sesungguhnya surat itu merupakan pembebasan diri dari syirik.